اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد قال: jika ia melihat keadaan zahirnya, dilihatnya kejahatan yang menimpanya, dan jika dilihatnya hatinya dan batinnya, dilihatnya yang menduka citakannya. Jika ia minta kepada Allah untuk membuang kesusahan yang di hadapannya itu, maka Allah tidak menerimanya. Dan jika ia meminta janji-janji yang baik, maka tidak didapatinya dengan segera. Dan jika ia berjanji sesuatu, ia tidak diberitahu tentang hasilnya. Dan jika ia mimpi sesuatu, ia tidak tahu maksudnya. Dan jika ia hendak berhubung dengan orang-orang golongannya, maka ia tidak dapat berbuat demikian. Pendeknya, segala-galanya telah tertutup baginya, dan doanya tidak diterima. Maka dengan itu, dirinya pun hancur dan hawa nafsunya pun hilang, dan hapuslah niat dan cita-citanya. Segala-galanya kosong baginya. Perkara ini berkekalan sementara dan mungkin dihebatkan lagi penderitaannya itu. Sehingga sampailah masanya bila ia merasa tabiat-tabiat dan sifat-sifat kemanusiaannya hilang terus, dan dia tinggal seolah-olah ruh sahaja lagi. Maka didengarnyalah suara batinnya memanggilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Urkud birijlika hadha mughtasalun baridun wa syarab. Ayat 42 surah 38. Allah berfirman, hentamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Ayat ini ada difirmankan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian Allah akan melimpahi lautan rahmat dan kasih sayang kepadanya. Dan hatinya merasa aman tenteram, dan hatinya disinari dengan cahaya iman dan ilmu. Pintu keredaan Allah dibuka kepadanya. Kepadanya manusia akan berkunjung memberi berbagai-bagai hadiah, dan orang akan berkhidmat kepadanya. Manusia akan memuji dan menghormatinya. Kata-katanya disanjung tinggi. Orang akan merasa bahagia di majlisnya. Raja-raja dan orang-orang besar pun tunduk kepadanya. Allah akan menyempurnakan kurnianya zahir dan batin. Allah pelihara dia secara zahirnya melalui makhluknya, dan pada batinnya melalui kasih sayang dan rahmatnya. Kekallah dia dalam keadaan itu sehingga ke akhir hayatnya. Kemudian Allah masukkan dia ke tempat yang tidak terlihat oleh mata, dan tidak terdengar oleh telinga, dan tidak terlintas ke dalam hati sesiapa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun tahu apa yang ada dalam stor untuk mereka daripada perkara yang menyedapkan mata, satu ganjaran untuk apa yang mereka telah lakukan.
Demikian firman Allah Subhanahu wa taala lebih kurang. Kemudian kata musannif syarahan yang ke-42. Okey, kita sambung lagi ya syarahan ke-41 ini. Dan kita sedang membincangkan berkaitan dengan majaz yang diberikan oleh musannif kitab kita, oleh mursyid kita Maulana Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala. Kita sedang berbincang majaznya. Nazri buat kitab apa? Oh, kitab tu. Hari ni hari apa? Kau boleh silap. Hari ni Khamis. Okay. Sebut Nazri buat keluar kitab tu, kita silap ke? Okey. Kita sedang berbincang majaz atau kiasan daripada analogi ataupun penceritaan Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala. Dan dari penceritaan beliau memberi kita pelajaran tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada hamba-hambanya yang mukmin dulu ya. Kemudian hamba-hambanya yang mukmin itu mempunyai hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kita istilahkan hubungan yang baik itu sama ada orang-orang kerohanian ataupun ahlillah. Nah, itu kita istilahkan. Orang-orang yang punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, punya hubungan yang baik, yang bagus dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua istilah bermunculan di kitab kita ya. Orang yang punyai hubungan yang baik dengan Allah. Nah, jadi ada dua istilah yang bermunculan di situ. Satu yang kita sedang berdepan adalah orang-orang kerohanian. Ini istilahnya. Dan yang telah kita belajar adalah ahlillah. Ahlillah. Ahli Allah. Bilang begitu senang kan? Ahlillah. Disebut ahlillah. Sebutannya adalah ahlillah. Jadi bacaannya adalah ahli Allah. Ataupun orang-orang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa bezanya orang kerohanian dengan ahlillah? Ya kan? Jadi lebih tepat untuk kita katakan sekarang adalah tiada beza. Kan? Jadi sama saja. Ahlillah, orang kerohanian maupun ahlillah itu sama saja. Nah, itu yang kita berbincang dari majaz ataupun kiasan ibarat Maulana Syekh Mursyid kita Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Nah, selanjutnya, ketika kita mempunyai hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, nah mau sampai kepada dua hal yang kita sebutkan ini, maka di sana ada istilah yang kita sebut ujian. Kan? Ini istilah yang terlalu umum, ujian. Nah, kadang-kadang bilang musibah. Kitab kita kemarin bilang malapetaka. Ya kan? Nah, apa saja istilah, Pak? Musibah, malapetaka. Ini terjemahan ya. Apa lagi? Fitnah. Nah, semua ini mungkin sifat bagi ujian itu. Mungkin keadaan bagi ujian itu. Nah, maksudnya
cara Allah Subhanahu wa taala mau mengangkat makam hamba. Nah, kita bilang maqamat, mau mengangkat berarti naik, ya kan? Menjatuhkan berarti turun. Nah, mau mengangkat makam hamba mukmin, ingat ya, mukmin itu umum. Mukmin itu umum, tetapi dalam mukmin itu ada orang-orang yang sampai kepada wali. Nah, yang kita maksudkan sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk angkatnya begini, menaik. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam mengangkat hambanya, maka diberikan apa yang disebut sebagai ujian. Nah, prosesnya kita belajar dalam syarahan 41. Nah, kemarin kita jumpa sudah prosesnya. Kan kiasan kepada majas, orang biasa, kemudian tiba-tiba raja mengangkat dia menjadi gubernur, menjadi orang besar, diberikan pakaian kerajaan, segala-galanya. Nah, sampai-sampai dia lupa diri, kan? Sampai-sampai dia lupa diri, tidak sedar diri dan sebagainya. Nah, akhirnya dia melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, kemudian raja itu menangkapnya, membicarakannya, dan didapati bersalah, kemudian dimasukkan ke dalam penjara dalam jangka waktu yang panjang, gitu kan? Nah, sehingga ketika orang ini berada di dalam penjara, maka dia insaf, dia sedar kesalahannya, bertaubat, tulus, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian raja kasih kepadanya, kan? Raja simpati kepadanya, kasih kepadanya, keluarkan dia dan diberikan jawatan itu semula misalnya di tempat yang lain, di keadaan yang lain. Nah, itu semua kiasan, paham nggak? Itu semua kiasan bagaimana Allah nantinya memperlakukan kita sebagai hambanya dalam hal yang kita sebutkan tadi, mau mengangkat darjat kita kepada sempurna hubungan dengannya. Jelas kah? Boleh paham nggak? Jadi, poin yang akan berlaku, perkara yang akan berlaku ketika dalam proses mengangkat kita itu adalah ujian. Ujian itu berlaku sebab kita mungkin lupa, kita mungkin tidak sedar diri, kita mungkin lalai dan sebagainya. Dan pada hakikatnya itulah yang berlaku kepada kita manusia. Itu kan? Paham nggak? Nah, hari ini kita perhatikan saja berapa ramai manusia yang lalai. Kan? Kalau lalai itu kita kaitkan dengan ibadah, nah lalai dalam hal ibadah. Apalagi kalau kita kaitkan dengan hal hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, nah berapa ramai manusia yang lalai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelalaian itu mungkin akan membawa kepada kerusakan yang lain. Betul kan? Nah, karena lalainya kita, akhirnya akal kita rusak. Akhirnya hati kita rusak. Akhirnya tingkah laku kita rusak. Rusak akal artinya rusak rohaniah kita. Nah, akhirnya rusak juga amaliyah, rusak juga amal kita, tingkah laku kita dan sebagainya, kan? Boleh paham nggak? Nah, begitu. Nah, jangka masa yang begitu panjang, ada orang yang 5 tahun rusak, ada orang yang 10 tahun rusak, ada orang yang 15 tahun rusak, ada orang yang 20 tahun rusak. Kan? Ada orang yang rusak terus sampai mati. Masya Allah. Nah, ini hal. Paham nggak? Nah, ketika rusak itulah, kalau raja, kiasan kepada raja tadi ditangkap, dipenjarakan, dibicarakan dan dipenjarakan. Nah, demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika kita rusak begitu, nah, kalau masih lagi berada di dalam rahmat Allah, nah Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kita ujian. Paham enggak? Dan ujian itu jika kita tidak mempunyai ilmu, nah dasar kita kembali sudah. Kita kembali kepada dasar kita. 4 perkara, ilmu, sedar diri, Allah terima diri, sempurna hubungan dengan Allah. Gitu kan? Nah, jika tidak mempunyai ilmu,
Nah, kita akan berdepan dengan ujian sama ada kita rusak terus dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun kita kembali menjadi bagus, kembali menjadi baik. Faham kan? Begitu. Pengaruh yang menyebabkan kita mungkin jadi baik adalah ilmu. Nampak kan? Nah, di situ pentingnya ilmu antara lain. Nah, dengan ilmu itu kita sedar diri. Allah, aku tersilap sudah. Allah beri aku nikmat begitu, begini, begitu, begini. Banyak nikmat yang diberikan Allah kepada aku. Tapi aku ini lalai, Pak. Solat tiada, puasa pun tiada misalnya. Buat maksiat saja itu, ini. Berdosa saja, begitu, begini yang kita lakukan. Nah, kita sedar diri ketika itu. Dan kita kembali kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Ampunkanlah dosaku. Ampunkanlah dosaku. Dan sampai di suatu tahap, di suatu keadaan, nah Allah mengangkat kita semula. Faham tak? Nah, itu analogi daripada analogi yang telah kita bincang kemarin. Dan penjelasannya pun kirakan cukup jelas sudah. Alhamdulillah. Dan yang penting kita perlu paham bahwa itu adalah bentuk. Itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala dalam mengangkat martabat hamba. Martabat artinya kedudukan. Nah, cara Allah Subhanahu wa taala dalam mengangkat kedudukan seseorang hamba. Untuk sampai kepada hubungan yang sempurna dengannya. Nah, itu sebutan umum kita, dasar kita. Ataupun untuk meletakkan kita sebagai ahlillah atau orang kerohanian yang kita sebutkan tadi. Faham kah? Nah, jelaskan di situ. Nah, pastikan kamu orang paham ya analogi ataupun penceritaan itu. Okey. Nah, kemarin kita berakhir dengan apa? Kita berakhir dengan jadi Allah akan menetapkan keadaan ini untuk hambanya yang beriman dan hampir kepadanya beberapa lama sehingga si hamba ini merasa selamat dan kekal dalam keadaan itu. Kemudian, nah di situ kita mula kemarin. Kemudian Allah akan datangkan malapetaka. Nah itu. Lama sudah kita berada di dalam dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, menikmati nikmat-nikmatnya begitu begini. Kesenangan itu, kesenangan ini. Kita pun lalai-lalai saja, lupa-lupa saja misalnya, kan? Nah, di situ yang boleh cerita tadi. Para ulama mengatakan ada dua keadaan. Satu keadaan sama ada dia lalai ataupun tidak, nah tetap diberi ujian. Itu pandangan para ulama berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dia cukup mengaku beriman sedangkan dia tidak diuji oleh Allah SWT? Nah, berdasarkan kepada ayat ini, maka para ulama mengatakan, para ulama tasawuf ya khususnya mengatakan bahawa Allah SWT tetap uji. Kau salah atau kau tidak salah. Jadi kita berpandangan dua sisi ini. Nah, jika sisi kita benar pun, bagus pun, Allah pasti akan uji. Apalagi kalau kita berada di sisi salah. Gitu kan? Di sisi salah. Nah, jadi kita bercakap sisi salah saja dulu. Kenapa salah? Nah, kita lupa diri, tidak sedar diri sudah. Gitu kan? Tidak sedar diri yang kita menumpang, gitu kan? Tidak sedar diri yang Allah pinjamkan kepada kita segala-galanya sebagai keperluan hidup kita. Allah pinjamkan masa yang terkait umur, terkait nyawa, gitu kan? Allah pinjamkan kita keperluan terkait apa yang menghidup, yang boleh menyebabkan kita tumbuh hidup. Nah, makanan, bilang rezeki, gitu kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala memberi kita apa lagi? Pinjaman apa lagi? Nah, yang lelakinya diberi isteri. 1, 2, 3, 4. Kamu orang takut, Aku tidak takut langsung.
Kan? Si isteri pula dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala suaminya. Gitu kan? Dan segala-galanya. Semuanya pinjaman, paham gatul? Nah, nanti suamimu itu pinjaman dari Allah. Paham enggak? Kalau dia mati, kau jangan nangis bawah tangga. Sila pun serupa. Nanti kau mau bunuh diri lah, itulah, inilah. Mati suami. Nah, Allah pinjamkan kita. Paham enggak? Paham, Jul? Kau pun serupa, Pak. Kalau mati si jeton itu, kau jangan nangis bawah tangga, Pak. Kau ni macam ayam berak kapur saja jadi nantinya. Jangan, Bajul. Allah pinjamkan saja. Itu kan? Sama juga Bang Arif. Jangan kau nangis-nangis. Nanti kau nangis bawa pokok asam tu. Paham tak? Allah pinjamkan pada kita. Boleh bilang secara umum ya. Untuk kita hidup. Dan untuk keperluan kita melalui kehidupan. Nah, itu semuanya dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, malangnya kita lupa. Ya kan? Dan kita bercakap ini. Malangnya, satu keadaan yang agak panjang kita lupa sudah. Nah, mungkin 10 tahun lagi Kak, Jul pun lupa yang dia. Nah, ketika itu dia jadi bonza sudah. Nama Jul sudah dia. Jul. Bang Jo. Pakai bengkel di sini, Bang. Rantai sol. Bang Jo ini, Bang. Bonza sudah dia. Ya kan? Begitu manusia kan? Nah, Anjung pun serupa juga, Pak. Pulang-pulang dia sana, kaya dia. Menikah dengan princess. Mana-mana malah aku tahu, Pak, kan? Kaya dia. Jadi toki minyak dia. Dia pun semakin hari semakin lupa, semakin hari semakin lupa, semakin hari semakin lalai. Kan? Nah, mesyuarat saja di hotel 10 bintang. Kan? Ada sekretari, semua ada. Kan? Datang, Anjung datang, prop semua bangun. Dia duduk saja, nak datang, Pak. Bidadari-bidadari dunia itu mengurut-ngurut dia belakangnya. Kan? Nah, sampai lupa sudah. Solat kemana dan sebagainya. Mungkin begitu kan, ini contoh. Nah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan malapetaka yang kita bilang tadi. Allah akan mendatangkan ini. Bentuknya berbagai. Nah, ada apa orang tanya? Kami pun tanya kepada Syekh ketika kami belajar. Macam mana bentuknya, Syekh? Syekh bilang berbagai. Kalau kau berniaga, nah orang tipu-tipu kau saja. Nah, itu pun mungkin salah satu. Ya kan? Kalau kau apa? Kau makan gaji, nah kau payah mau naik pangkat kah? Apa kah? Bentuknya kan? Nah, kalau rumah tangga, nah bergaduh saja. Suami mau menikah lagi lah. Ya kan? Suami mau menikah lagi. Sisi lain pula, isteri tidak pernah merasa bersyukur dengan apa yang ada. Bilang ku menikah dengan kau, ku lagi jadi susah. Kalau ku menikah dengan Bangla itu hari, nah senang saja aku bilangnya. Bashir Ahmad itu. Ya kan? No. Kalau kabut saja rumah tangga, nah itu bentuk-bentuk musibah, Walid bilang. Ada juga malapetaka. Musibah, malapetaka istilahnya kan. Nah, lebih kasar malapetaka. Terbakar baru rumah kau bina. 2 juta rumah kau itu kau beli, kau buat. Bukan kau beli, kau buat. Lengkap dengan kolam renangnya. Petang-petang kau dengan isteri kau mandi bersama, apa pakai bikini saja dia. Kau pun pakai spenda saja. Dengan wah. Rumah ada kolam renang. Kolam renang itu masuk terus dalam bilik tidur. Hebat Jul kan? Nah, mau mandi saja, tum. Wah, Masya Allah, hebat. 2 juta ke 3 juta, aku tidak tahu. Nah, tiba-tiba terbakar, hangus rumah kau. Atau apa? Kalau tidak terbakar apa? Apa itu bilang? Gempa bumi. Macam berlaku di Palu, di mana itu kan? Nah, gempa bumi, hancur rumah kau yang 2 juta kau bina itu misalnya.
Bukan saja hancur, bahkan boleh jadi berkait di situ. Isteri kau pun mati tertembus di dalam itu. Mungkin anak kau pun sekali di situ yang dipinjam oleh Allah, semua Allah ambil balik. Faham tak? Nah, itu bilang malapetaka. Dan mungkin fitnah. Kan? Kau rasa kau bagus saja. Nah, orang fitnah kau. Orang fitnah kau begitu begini. Nah, istilah fitnah itu keseluruhannya ya. Nah, Walid bilang istilah fitnah. Nah, itu juga termasuk di dalam musibah. Anjung ini bagus saja orangnya, meniaga pun bagus saja. Orang fitnah dia tipu begitu, tipu begini. Kan? Akhirnya Anjung ditangkap oleh SPRM. Anjung difitnah merasuah. Dia gagal untuk membuktikan kebenarannya. Kan? Pihak-pihak yang memfitnah dia berjaya mewujudkan prima facie, bilangnya begitu kan. Nah, akhirnya Anjung pun masuk dalam penjara. Anjung dipenjarakan selama 10 tahun. Nah, itu fitnah bilang. Kan? Nah, ini semua kemungkinan yang berlaku kepada kita. Faham tak? Itu contoh. Nah, boleh contohkan saja. Faham tak? Nah, kalau setelah Allah mendatangkan malapetaka itu, musibah itu, fitnah itu, pun kita masih tidak sedar diri, nah, di sana kita hancur terus. Paham tak? Laluan dari sini. Selepas ujian. Selepas melalui ujian itu, nah, ada dua. Satu, hancur terus. Ini istilah Walid ya, tiada dalam kitab ya. Hancur terus. Atau yang keduanya, kembali kepada Allah. Nah, itu keadaannya. Nah, di sana jelas ada orang yang hancur terus. Betul kan, Jul? Dia ditimpa musibah begitu begini. Nah, dia mau menenangkan fikirannya, bilang dia pergi ke Hak Nyai, bukan Hak Nyai, sana apa? Danau. Pergi ke danau. Minum arak dia. Kan? Terlibat dengan maksiat yang begitu begini. Nah, ada orang yang begitu, Pak. Nah, akhirnya mati dia di situ. Ini boleh cerita, ini ada kes ya, ada kisah ya. Memang betul. Kisah benar, Pak. Masya Allah. Jadi dia ditimpa musibah. Nah, Allah datang mengujinya dengan bentuk begitu. Masih tidak sedar juga. Terjun pula lagi dia ke dalam hal-hal yang membinasakan. Nah, akhirnya Allah mematikan dia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada juga orang begitu. Jelas, Jul? Nah, kalau sudah sampai di situ, kita bercakap tentang proses Allah mau mengangkat kita. Andainya kita sabar melalui ujian ini dengan penuh sedar diri. Nah, itu dasar kita. Melalui ujian ini, bahkan hidup itu sendiri adalah ujiannya. Melalui ujian ini dengan penuh sedar diri. Ada dua hal di situ. Satu, ilmu, dan yang kedua, sedar diri. Nah, itu prosesnya. Jelas kah? Nah, kita ada ilmu dengan izin Allah melalui ujian ini, dan kita sedar diri. Nah, hasilnya nanti adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas kah? Bukan menangis bawah tangga, menangis bawah jambatan. Nah, contoh itu paham tak? Nah, fast contohnya. Bashir Ahmad lari balik Bangladesh, Pak. Tinggal dia terkonteng-konteng di sini. Nah, itu mungkin musibah. Itu mungkin musibah, ada mungkin malapetaka, mungkin fitnahnya begitu kan. Nah, dia pun tidak tentu arah. Nah, itu jam dia mau macam mana. Kalau dia melalui ujian itu dengan ilmu, nah ada ilmu dia, kan? Dan dia menjaga saja hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akhirnya dia akan kembali di sini, kembali kepada Allah. Nah, jika tiada, hancur dia. Nah, begitu semua orang. Faham tak? Sila, kau faham ke Sila? Betul ya?
Okey. Terus kita. Jadi apa yang Walid jelaskan tadi adalah penjelasan berikutnya ini. Jadi katanya kemudian Allah akan datangkan malapetaka, kesusahan hidup dan bencana. Nah, itu bentuk yang kita bilang tadi, bentuknya. Maka si hamba itu pun merasa sedih. Sudah tentu bila dia berdepan dengan musibah sedih. Malapetaka bencana dia sedih. Hairan pun mungkin juga. Kenapa itu hari aku bagus saja, sekarang tidak jadi begini? Kenapa aku bagus saja dengan semua orang, sedangkan ini yang terjadi kepadaku? Nah, dia penuh kehairanan. Manusia akan berada dalam situasi kehairanan. Nah, kalau kehairanan itu dia melihat kepada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, itu bagus. Nah, mungkin hubunganku dengan Allah tidak bagus misalnya. Itu bagus kan? Dia kembali bagus. Nah, jika dia hairan tidak melihat kepada hubungannya dengan Allah, dia cuma hairan kenapa jadi begitu, kenapa jadi begini, kenapa jadi begitu, kenapa jadi begini, cuma hairan saja. Nah, itu cenderung dia kepada kehancuran. Paham tak? Kalau kita perlu hairan apa? Kerana Allah memang menguji kan? Jadi tidak perlu hairan lagi, sudah. Okey. Kemudian apa lagi? Selain daripada hairan dan hancur hati. Nah, hancur hati itu maksudnya kecewa. Dengan hancur hati itu maksudnya kecewa. Dan putus dari hubungan dengan orang-orang golongannya. Sampai-sampai putus hubungan dengan orang-orang dari golongannya. Makna putus hubungan itu artinya orang pun tidak mendekati dia. Nah, orang susah, siapa mau dekat? Kau kaya, orang mau dekat kau semua. Nah, kalau kau susah, tiada siapa yang mau dekat. Gitu kan? Faham tak? Nah, orang yang mendekatimu ketika kau susah, itulah sahabatmu. Itulah temanmu. Yang kau suhbah dengannya. Jelas? Nah, hal ini menjadi apa? Hal ini menjadi sampai-sampai ada apa itu? Ada bilang apa? Sekilas ikan di air sudah ku tahu jantan betina. Ini orang bilang apa? Peribahasa. Nah, sampai ada peribahasanya. Lupa peribahasanya. Yang maksudnya jika kita senang, jika kita kaya, jika kita ada duit, nah ramai kawan kita. Nah, ketika kita susah, nah ketika itu siapa pun tidak mendekati kita. Ada pepatahnya di situ, ada peribahasanya di situ. Lupa sudah. Okey. Jika ia melihat keadaan zahirnya, ini rentetan lanjutannya. Jika ia melihat keadaan zahirnya, maksudnya jika dia memerhatikan keadaan zahirnya, dilihatnya kejahatan yang menimpanya, maka dia akan melihat kejahatan yang menimpanya. Nah, ini yang boleh bilang tadi. Jika dia perhatikan dengan sedar diri, dengan ilmu dan sedar diri, jika ia melihat, perhati kepada dirinya, ya, keadaan zahirnya, yakni dirinya sendiri, dilihatnya kejahatan yang menimpanya, dia akan merasakan kejahatan menimpanya. Faham tak ayat itu? Nah, sebab apa? Sebab dia melihat keadaan zahirnya. Zahir artinya jasmaniah. Nah, dia melihat kepada jasmaniahnya. Tapi kalau dia melihat kepada ruhaniyahnya, dia menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang dia lihat itu adalah ujian. Faham tak? Nah, itu bezanya. Jika ia melihat keadaan zahirnya, dilihatnya kejahatan yang menimpanya, maka yang dia akan nampak adalah kejahatan. Dan kejahatan itu seolah-olah tidak ada kena-mengena dengan Tuhan. Nah, dalam arti kata yang lain, apa yang berlaku kepadanya dilihat sebagai kejahatan, bukan dilihat sebagai ujian. Nah, itu. Faham tak? Beza ya, beza. Bila kau melihat sesuatu, kau melihat
melihatnya sebagai kejahatan, maka akan berbeza dengan kau melihatnya sebagai ujian. Ini dalam bahasa psikologi dia panggil apa ya? Dia panggil persepsi. I'm right? Persepsi. Perception. Betul kah? Persepsi. Nah, contohnya, kau lihat satu orang yang buruk saja keadaannya, nah, kau pandang dia malas. Persepsi kan? Nah, sebenarnya dia bukan malas. Dia mau tahan taut di payah ini, jadi dia pakai elok-elok buat apa? Paham tak? Kau lihat dia buruk saja, pakaiannya buruk saja. Jadi kau bilang, kau punya persepsi orang ini orang malas misalnya. Kan? Padahal bukan. Dia berpakaian begitu kerana dia mau masuk ke sawah. Dia berpakaian begitu kerana dia mau buat kerja sesuatu kerja yang sesuai pakaiannya begitu. Nah, di sana persepsi kita salah sudah kan? Begitu Pak, persepsi. Translation dia persepsi ni apa? Bagi mudah faham sikit. Nak tanya maji kita dia letih. Dia nak. Apa? Kau tidak tahu bah, kau mengajar orang putih di mana? Apa sih? Pandangan bukan. Kalau sangkaan, yes. Sangkaan boleh diterima. Persepsi. Persepsi. Daripada bahasa Inggeris itu, perception. Persepsi. Betul tak? Jadi, persepsi, yang namanya persepsi, tidak selalunya benar. Nah, itu yang kita perlu faham. Ya kan? Nah, kalau kita pakai perkataan sangkaan, yang namanya sangkaan itu, tidak selalunya benar. Bahkan banyak salah. Ada pengkaji mengatakan persepsi ini, betulnya hanya mungkin 10% saja. 90% tidak betul. Ini. Yang namanya persepsi. Faham tak? Jadi sebab itu kita tidak boleh pakai sangka. Ada teguran baginda Nabi SAW. Ketika seorang wanita datang berjumpa dengan Nabi SAW mengadu hal. Jadi bilangnya suaminya ini suka masuk ke kampung Yahudi itu. Kan, suka berhibur-hibur di tempat Yahudi begitu begini. Jadi tanya Rasulullah SAW, ada bukti kah? Nah, bilangnya tiada. Jadi aku sangka begitu, Bang. Aku bersangka begitu. Nah, bilang Rasulullah SAW, laknatlah ke atasmu. Nah, dalil ini menjadi satu hujah bahawa sangka itu adalah sesuatu yang tidak boleh diguna pakai. Faham kah? Jadi orang perempuan selalu bersangka-sangka. Jadi suaminya pulang dengan minyak wangi lain. Rumah janda mana kau pergi ini? Bilang. Suaminya pergi ke, mungkin bahkan singgah di mall kah, apakah. Jadi promoter minyak wangi itu dia spray saja, bukan dia peduli. Kan? Dia spray. Ini bang, beli yang ini tuan, beli yang ini encik, beli ini, semua dia spray. Nah, balik wangi itu lain macam daripada dia pergi kerja tadi kan. Nah, dia pergi kerja tadi dia pakai minyak apa? Dia pakai minyak nyonyong. Nah, dia pulang bau lain sudah. Bau apa Fia? Bauannya apa? Bauannya Estee Lauder. Nah, jadi aku tidak tahu baunya macam mana, kan? Jadi bauannya lain. Mula sudah kau sangka. Kan? Bang, kau datang dari mana ni? Kenapa? Kau bilang dulu kau datang dari mana? Kenapa? Nah, tanyanya lagi. Kau bilang dulu, Bang, kau datang dari mana? Dia pun marah sudah. Balik kau bukan jamu dia minum air. Kau bancu air kah? Apakah dulu? Kemudian baru kau tanya. Ni kau pulang-pulang tanya terus, Bang. Marah dia, letih kerja, Bang, kan? Kenapa? Naik suara.
Kau pun ketika itu naik suara juga apa? Aku ada bau lah ini. Kau pergi rumah janda mana? Nah, gaduh sudah. Dari sangka itu terjadi sudah gaduh. Itu kan? Jadi sangka. Dan kita belajar di sisi lain panggil buruk sangka, itu kan? Nah, sangka itu saja pun buruk sudah. Nah, itu bilang persepsi. Nah, jadi pelajaran kita ini apabila kita sebut begini berarti persepsi itu berlaku. Nah, kalau persepsi itu betul, moga-moga selamat bagi kita di sana kan. Tapi masalahnya kita manusia sering berpersepsi salah terhadap apa yang dia hadapi. Nah itu. Jelas gak? Jadi katanya, jika ia melihat keadaan zahirnya, nah, bila dia lihat keadaan dia, zahir berarti persekitarannya ke keadaan dirinya sendiri ke zahir, dilihatnya kejahatan yang menimpanya, niscaya dia akan berpersepsi di situ. Dia akan berpersepsi. Mau sebut pun susah, kan? Nah, dia akan berprasangka di situ, sangka kan? Nah, dia akan berprasangka di situ. Bukan dia sedar diri. Nampak tak? Dia berprasangka. Nah, yang dia nampak kejahatan orang buat jahat pada dia begitu, begini, itu yang dia nampak. Dia tidak melihat kepada Allah mengujinya. Dia tidak melihat kepada kelemahan-kelemahan, kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan atau apa saja sebelumnya. Paham tak? Nah, itu yang lazim, itu yang sering berlaku. Nah, persepsi itu menjadi salah. Paham sila? Dan jika dilihatnya hatinya dan batinnya. Nah, dalam keadaan itu kalau dia lihat hatinya, berarti lihat rasa dan perasaannya. Batinnya, ai ruhaniyahnya. Batinnya, ai ruhaniyahnya, dilihatnya yang mendukacitakan. Nah, rasa perasaannya itu bukan merujuk kepada Allah, bukan merujuk kepada sedar dirinya. Sebaliknya dia bertambah duka cita. Paham tak? Nah, itu. Bila lihat kepada perasaan, rasa dan perasaannya, nah tambah duka cita dia. Maksud tambah duka cita di situ dalam terkait dengan persepsi dia itu tadi. Faham tak? Nah, bukan keadaan duka cita itu melihat kepada kelemahannya, melihat kepada kesilapannya, melihat kepada kekurangannya. Bukan itu. Nah, konsepnya terkait sedar diri. Nah. Jadi dia merasakan duka cita, tapi tetap dalam keadaan tidak sedar diri. Sebab itu bilang tadi pengaruh ilmu di sana. Jadi apa yang berlaku kepadanya lagi? Jika ia minta kepada Allah untuk membuang kesusahan dihadapinya itu. Nah, mungkin dia pun tanda tangan juga minta pada Allah. Ya Allah, lepaskanlah kesusahan ini. Maka Allah tidak menerimanya. Nah, ini satu bentuk ujian ya, kita bilang tadi sudah. Nah, maka Allah tidak menerimanya. Dan jika ia meminta janji-janji yang baik, maka tidak didapatinya dengan segera. Bahkan sampai-sampai kalau dia berdoa, ya Allah, jika ku sembuh begini, ku mau buat begini, ku mau buat begitu. Jika ku sihat, ku mau buat begini, ku mau buat begitu. Jika ku senang, ku mau buat begini, ku mau buat begitu. Nah, janji-janji yang baik itu pun Allah Subhanahu wa taala tidak menunaikannya dengan segera. Nah, ini pun satu hal juga, Pak, yang boleh sebutkan tadi. Kadang-kadang orang sakit, nih Allah ujinya dengan sakit. Nah, berjanji saja dia. Kalau ku lega, kalau ku sembuh dari sakit ini, nah, aku mau sedekah itu, aku mau sedekah ini. Banyak, Pak, orang yang begitu. Nah, kita orang belajar semuanya, jangan begitu, Pak. Itu bilang nazar. Paham kah? Jangan ada nazar kalau kita tidak mampu. Kalau ku sembuh, aku mau bikin kenduri, Pak. Misalnya, kalau kita tidak mampu, jangan. Jelas kah? Nah, tapi ramai orang yang begitu. Ramai yang begitu. Nah, dia berdepan dengan musibah, maka dia nantinya dia nantinya bernazar begitu, bernazar begini, macam-macam.
Kemudian bila musibahnya itu terlepas, nah dia lalai saja. Faham kah? Jadi kita jangan begitu, Sheila. Nah kalau kita begitu, bernazar begitu, nah tunaikan. Jadi sebab itu kita di sini perlu sedia kambing banyak-banyak. Nanti ada orang bernazar, nah kita sembelih kambing saja. Kan? Nah ini untuk menyelesaikan masalah orang. Sebab bernazar jika tidak ditunaikan, maka ada kifaratnya. Nah itu hal-hal yang sangat mustahak untuk kamu orang belajar nanti tentang nazar. Okey. Jadi katanya, dan jika ia berjanji sesuatu, ia tidak diberitahu tentang hasilnya. Bahkan sampai-sampai kalau dia berjanji sesuatu, ia tidak diberitahu tentang hasilnya. Nah tadi kita janji mau buat apa? Kalau ku sembuh, ku mau puasa misalnya 3 hari. Nah, dia pun tidak tahu hasilnya apa. Hanyut saja. Kan? Nah itu bah. Allah ya Allah. Dan jika ia mimpi sesuatu, ia tidak tahu maksudnya. Nah ini dikaitkan dengan mimpi. Ya, pada sisi orang soleh, mimpi itu ada maknanya tersendiri. Nah berbanding dengan kita yang mak saleh ini kan. Nah kita yang mak saleh ini mimpi semua cap ayam saja, Pak. Tidak boleh pakai, Pak. Kan? Mimpi dikejar oleh Shahrukh Khan. Nah mimpi apa itu? Kan? Okey. Dan jika ia hendak berhubung dengan orang-orang golongannya, maka ia tidak dapat berbuat demikian. Maksudnya, sampai-sampai ujian itu ya, sampai-sampai jika dia mau berhubung dengan orang-orang golongannya, berarti orang-orang kita, orang-orang dia, kawan-kawannya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, begitu mungkin kan? Maka ia tidak dapat berbuat demikian. Itu pun tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Nah, lari semua orang daripada dia. Pendeknya, segala-galanya telah tertutup baginya. Pendeknya Aisyah olah-olah. Seolah-olah segala-galanya telah tertutup baginya. Dan doanya tidak diterima. Dia akan merasakan keadaan itu. Nah, Walid bilang sudah tadi ya, pandangan kita dua. Sama ada pandangan kita berdasarkan kepada pandangan ulama ya, dua. Sama ada kita tidak bersalah dengan Allah. Kita jalan seperti biasa. Nah, pun Allah uji kita begitu. Nah, apalagi kalau kita bersalah. Tahu kan? Nah, jadi jelas di sana. Allah. Maka katanya, hasil ya. Ini hasil. Hasil Allah menguji begitu. Tadi Walid tunjuk sudah ada 2 hasilnya. Ada 2 bentuk hasilnya. Sama ada hasilnya hancur terus kita, ataupun hasilnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 bentuk hasilnya. Okey. Maka dengan itu katanya. Dengan itu isim isyarah, itu isim isyarahnya. Itu isim isyarah. Ada faktanya. Apa faktanya? Nah, faktanya apa yang berlaku kepada kita. Ujian itu tadi. Musibah itu tadi. Malapetaka itu tadi. Dan apa implikasi daripada malapetaka itu tadi juga apa yang berlaku kepada kita. Nah, termasuk persepsi yang kita sebutkan tadi. Maka dengan itu dirinya pun hancur, dirinya pun hancur. Nah, dengan malapetaka, musibah, ujian itu tadi, dengan dirinya pun hancur. Dirinya apa? Dirinya apa, Mimi? Ruhaniyah dan jasmaniahnya, Mbak Mimi. Kau pergi ke mana? Kau mimpi-mimpi saja. Kau jangan berjangkit daripada Lina, bah, mau jadi fairy tale saja. Nah, jangan jadi fairy tale, bah, jadi langsui, mau ke langsui? Pontianak kah? Mau kah? Kau mau ke Fas?
Jadi fairy tale kecil kan, fairy tale tu kecil kan? Kecil saja dia terbang kan. Nah, mau apa jadi kecil-kecil? Jadi Pontianak apa besar? Langsui pun besar kan? Okey. Maka dengan itu dirinya, ai ruhaniyah dan jasmaniyahnya hancur pun hancur. Nah, hancur di sini bukan berarti rusak, binasa. Bukan berarti itu. Hancur di sini maksudnya putus daripada pengaruh makhluk dan benda. Maka dengan itu dirinya, ai ruhaniyah dan jasmaniyahnya pun hancur. Ai apa? Putus daripada pengaruh makhluk dan benda. Nah itu. Nah, dia hilang sudah keyakinan kepada makhluk, hilang sudah keyakinan kepada benda. Nah, duitnya banyak, hilang juga keyakinan kepada duitnya. Boleh buat apa duit banyak? Dengan benda atau apa saja, hilang sudah dia. Kawannya hebat. Nah, hilang sudah keyakinan kepada kawan-kawan hebat. Nah, ketika hancur itulah, ketika hatinya hancur, ketika rohaniah dan jasmaniahnya hancur dari pengaruh makhluk dan benda, nah ketika itu dia akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Jelaskah? Nah, manusia ketika hancur hatinya, hancur rohaniah dan jasmaniahnya daripada pengaruh makhluk dan benda, nah ketika itu dia akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keadaan. Sama saja yang hancur di sini. Sama saja yang menghadapi ujian ini, dia pun hancur. Nah, dia pun akan melihat. Tapi tinggal dia mau kembali kepada Allah atau tiada, itu saja. Faham tak? Ada orang bilang, para ulama bilang, kembali kepada Allah itu dengan rahmat Allah. Nah, ketika dia melihat, ketika dia nampak kebesaran Allah, tetapi karena tiada rahmat Allah SWT dengannya, maka ketika itu hanyut terus dia. Faham tak? Okey. Maka dengan itu dirinya, ai rohaniahnya pun, rohaniah dan jasmaniahnya pun hancur. Ai terputus, putus dari pengaruh makhluk dan benda, dan hawa nafsunya pun hilang. Dan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu terkait dengan 3 perkara kita belajar daripada mursyid kita Maulana Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala, iaitu badaniyah, syahwiyah, haiwaniyah. Nah, itu hawa nafsunya pun hilang. Yang namanya nafsu badaniyah, membuak-buak, itu pun hilang. Dulu dia mau beli private jet lah, itulah, inilah. Nah, sekali hancur semua, private jet pun tiada lagi sudah dalam kepala. Dia pikir dapat basikal buruk pun jadi, wah, kan? Nah, hancur sudah. Faham tak? Nah, itu. Dan hapuslah niat. Hapuslah niat. Niat di sini bukan niat yang kita belajar. Simpulan, ikatan, tambatan yang teguh pada amalan. Nah, niat di sini maksudnya angan-angan. Jadi perkataan asalnya bukan niat, terjemahan niat adalah salah. Dan hapuslah angan-angan dan cita-citanya. Jadi cita-citanya mau jadi begitu, mau jadi begini, mau jadi fairy tale lah, mau jadi Pontianak lah, mau jadi langsui lah, mau jadi hantu raya lah, mau jadi joki lah. Hancur semuanya. Nah, kan? Segala-galanya kosong baginya. Nah, ketika itu dia akan merasakan kosong. Merasakan, nah berarti soal rasa dan perasaan ketika itu menjadi kosong.
Nah, di situ orang bilang jiwa kosong. Perkara ini berkekalan sementara katanya. Perkara ini berkekalan sementara. Perkara ai keadaan. Nah, keadaan ini berkekalan sementara. Apa yang berkekalan? Nah, rasa hancur, apa tadi? Hawa nafsunya pun hilang. Hapuslah niat dan cita-citanya itu. Dengan keadaan-keadaan itu, nah, akan berkekalan sementara. Panjang mana, lama mana kita pun tidak tahu. Betul kan? Dan mungkin dihebatkan lagi penderitaannya itu. Bahkan mungkin Allah memperhebatkan penderitaan itu. Sehingga katanya, sehingga sampailah masanya bila ia merasa tabiat dan sifat-sifat kemanusiaannya hilang terus. Sampai bila ya, sehingga keadaan itu, ujian itu berlaku kepada kita, sama ada kita bagus, tidak bersalah, ataupun kita bersalah, sebut sudah tadi, kan? Sehingga sampailah masanya, nah masanya itu hak Allah, bukan hak kita. Kita pun dipinjamkan masa, gitu kan? Nah masanya itu hak Allah, Allah tahu masanya. Sampailah masanya, bila ia merasa, nah merasa itu rasa dan perasaannya, tabiat dan sifat-sifat kemanusiaannya hilang. Tabiat itu bermunculan di mana? Nah, aku tanya lelaki ini dulu. Anjung sibuk tengok jam. Aku mau tanya saja, dia sibuk tengok jam. Mau berhenti sudah kah? Tadi petang pun minta mau cuti saja malam ini. Kau ni Anjung. Bukan salah oleh. Betul kan dia minta tadi kan? Nah, Arif tu tadi. Abang Arif tu saksi. Bah. Si Rantau pun saksi. Iya, kau minta tadi kan? Kau bilang, kalau tidak mau belajar pun tidak apa kau bilang tadi. Tengok, dia pusing sudah. Tengok apa Rantau, kawan baik kau ni pusing saja. Tadi dia yang minta mau cuti malam ini kan? Betul tak? Nah, tu kawan baik kau cakap. Mau salahku lagi buat tu. Okey. Sampailah masanya bila ia merasa tabiat. Nah, perkataan tabiat ini kita jumpa di mana ya? Pandai bah. Perempuan-perempuan ni pandai bah. Boleh menikah sudah. Yang laki-laki ni tidak boleh menikah lagi bah. Pandai dia orang lagi bah dulu. Kau Miji. Kau dengar dia orang tu. Iyakah? Yalah, pandailah semua. Okey bah. Jadi tabiat itu apa? Tabiat itu bagian daripada kepribadian. Nah, sekarang dia mau bilang apa? Sehingga sampailah masanya bila ia merasa tabiat, kepribadian dan sifat-sifat kemanusiaan. Nah, itu satu saja itu. Yang namanya pribadi itu apa? Sifat, perangai, tabiat. Okay? Yang namanya pribadi itu sifat, sikap bukan sifat kan? Nah, sikap, kemudian perangai, kemudian tabiat. Nah, itu dia mau cakap itu. Musannif, mursyid kita mau cakap itu. Sehingga sampailah masanya bila ia merasa tabiat dan sifat kemanusiaan. Nah, itu. Tiga itu. Sikap, tabiat dan sifat kemanusiaan itu adalah airnya. Airnya adalah sikap, perangai, tabiat. Fahamkah? Hilang terus. Hilang terus. Nah, artinya apa?
Artinya dia tidak akan bergantung lagi kepada perangai, kepada apa tadi kita bilang? Sikap, perangai, dan tabiat itu tadi. Nah, kerana manusia itu adalah personality. Betul kan? Manusia itu adalah personality. Manusia itu adalah kepribadian. Nah, ketika dia bergantung dengan manusia, bergantung dengan kepribadian itu, kepribadian ini, semestinya begitu kan? Kau tiada duit, kau nampak orang yang ada duit, betul kan? Nah, itu satu kepribadian. Kau masuk hantu, kau nampak bomo. Betul kan? Faham tak? Kau sakit gigi Mizi, kau nampak siapa? Tak mungkin kau nampak si Joyah sengit itu bahkan. Bah Mizi bilang dia nampak Allah. Masya Allah, hebat Bah Mizi. Bukan nampak doktor gigi kah? Klinik gigi kah, ubat kah, bukan itu kah? Kau nampak Allah terus. Jadi dia nampak tembakau bilang. Nah, fahamkah? Fahamkah oleh cerita ni Nah, itu personality. Yang kau nampak itu adalah personality. Betul kan? Ataupun kepribadian. Jadi katakan Jul dia tiada duit. Jadi dia nampak siapa yang ada duit. Yang ada duit itu adalah Anjung. Jadi dengan sendirinya dia nampak kepribadian Anjung. Betul kan? Kau nampak Anjung ini mudah saja aku minta duit dia kasih. Betul kan? Nah, itu bentuknya apa? Kepribadian itu yang kau nampak. Dan dalam masa yang sama kau nampak rantau. Rantau pun ada duit. Tapi kau nampak kepribadian rantau susah mau kasih kau duit. Jadi kau mau tuju siapa? Mesti kau tuju Anjung kan? Nah, itu kepribadian. Faham itu? Nah, sekarang mursyid kita, syekh kita bilang, sehingga sampai masanya bila ia merasa, artinya rasa dan perasaannya, tabiat dan sifat kemanusiaan, kepribadian yang selalu mempengaruhinya. Ya kan? Kepribadian. Pribadi siapapun yang mempengaruhinya itu hilang terus. Nah, berarti dia tidak nampak lagi siapapun manusia yang boleh menolongnya. Faham tak? Kalau dia sakit, dia tidak nampak lagi doktor. Dia nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Nantinya dia berikhtiar dengan doktor. Begitu. Ya kan? Dia susah tiada duit, dia nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Kenapa? Karena hancur sudah di hatinya kepribadian siapapun. Itu maksud, itu yang dimaksudkan sifat-sifat kemanusiaan hilang terus. Bukan hilang sifat kemanusiaan, dia mau jadi apa kalau hilang sifat manusia? Jadi pembunuh. Nah, itu haiwan kan? Nah, manusia tidak diajar begitu. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Jangan bunuh satu jiwa pun melainkan dengan jalan yang hak. Nah, itu berarti tegahan kepada manusia membunuh. Anjung bilang membunuh tadi. Nah, kenapa dia membunuh? Karena hilang sudah kemanusiaannya. Apa jadi? Haiwan sudah. Gitu. Paham tak? Jelas. Nah, jadi sama maksudnya, sehingga hilang, kalau kita katakan itu kita, nah sehingga hilang daripada rasa dan perasaan kita kebergantungan atau pengaruh pribadi siapapun ke atas diri kita. Nah, sampai hilang itu. Paham tak? Dan dia tinggal seolah-olah ruh sahaja lagi. Nah, yang tinggal ketika itu adalah ruh. Ruh ai ruhaniyah. Supaya kamu orang tidak keliru ya. Ruh ai ruhaniyah. Yang lain-lain tidak nampak sudah dia. Nah, ruhaniyah itu artinya rasa dan perasaannya. Nah, ketika itu dia mau talakan, dia mau apa ya? Dia mau tujukan rasa dan perasaannya pada siapa? Sedangkan pengaruh makhluk dan benda sudah habis di dalam dirinya. Kan? Pengaruh manusia yang kita bilang pribadi-pribadi yang mempengaruhinya pun hilang sudah dari dirinya. Nah, ketika itu rasa dan perasaannya mau dituju pada siapa? Nah, ketika itu dia dengan sendirinya melihat tidak ada kebesaran, keagungan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Paham tak? Nah, itu. Okey.
maka didengarnyalah suara batinnya memanggil. Maka ketika itu dia sendiri akan mendengar suara batin. Suara batin suara ruhaniyahnya yang terkait dengan ruh yang bersih, terkait dengan akal, terkait dengan hati. Sisi lain orang bilang fitrah, suara fitrah diri. Nah itu. Padahal suara fitrah diri ini lazim kita bercakap saja dengan kita. Tapi oleh kerana pengaruh makhluk dan benda, oleh kerana pengaruh pribadi-pribadi manusia dengan kita, nah suara itu kita tidak dengar. Nah ketika hapus semuanya, hancur semuanya, pengaruh makhluk dan benda, hancur semuanya pengaruh pribadi-pribadi manusia terhadap kita. Nah ketika itu kita akan dengar, didengarnya lah suara batinnya, suara ruhaniyahnya memanggilnya. Nah, ada banyak versi, ada banyak bentuk para ulama bilang tentang ini. Jadi suara ruhaniyahnya memanggil, antaranya ialah kembalilah kepada Allah. Wahai fulan, siapa namanya? Anjung. Wahai Anjung, cukup sudah, kembali kau kepada Allah. Nah, suara-suara itu akan berkomunikasi dengan rasa dan perasaannya. Suara siapa itu? Nah, itu adalah suara fitrah diri. Jadi dhabit kamu orang kali pertama dengar suara fitrah diri. Nah, sebelum ini kamu orang dengar komunikasi, ya kan? Dan alat komunikasi itu namanya ilham. Nah, ini hari kamu orang dengar suara fitrah diri. Dan itu adalah suara-suara yang baik yang sentiasa menegur kita. Kita mau buat salah saja dia tegur, jangan nanti begini, nanti begitu. Nah itu suara-suara fitrah yang sememangnya bercakap dengan kita. Nanti kita belajar bahawa suara fitrah itu disuarakan dengan apa. Nah boleh jawab dulu kalau kamu orang bertanya. Karena sedikit sebanyak kamu orang ada pengetahuan ya. Disuarakan oleh sukmamu sendiri. Disuarakan oleh sukmamu sendiri. Jadi sukmamu akan berkata kepadamu, jangan Anjung, kau jangan buat begitu. Nanti kau susah, nanti kau begini, nanti kau begitu. Nah Anjung tidak peduli, dia buat juga. Dia buat juga misalnya yang salah itu. Nah akhirnya terkesan kepada dia. Lama-kelamaan suara sukma itu dia tidak dengar lagi. Kenapa? Tenggelam sudah. Ya kan? Nah yang timbulnya suara nafsu, suara hawa nafsu. Yang meracun akalmu, meracun hatimu, meracun sir alamimu, meracun sir nafsimu. Dan dia meracun sukmamu juga. Nah akhirnya sukmamu sakit, tidak dapat bersuara. Suara pun tidak keluar. Nah Anjung pun buat salah, namanya isap gam. Aku contohkan saja tu. Mana ada anakku Anjung tidak pernah isap gam kan? Jul tidak mau mengaku. Jul kau sampai tidak mau mengaku. Mengaku basikin untuk Anjung. Kau ni. Bagus buat anakku Anjung ni. Okey. Allah ya Allah. Jadi itu bentuk ya. Walid bilang tadi sudah ya. Bentuk apa dia bilang? Ada kitab, ada ulama yang mengatakan suara kalbu. Itu istilah ya. Ada ulama yang mengatakan suara kalbu. Antara yang mengatakan suara kalbu adalah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dalam kitab Minhajul Abidin. Dengan? Jadi apapun istilahnya itu satu hal ya. Yang penting ada suara-suara fitrah berkomunikasi dengan kita. Lazim, sentiasa. Nah tinggal lagi sering tenggelam oleh kesalahan-kesalahan kita mengikut. Kesalahan-kesalahan kita mengikut. Ataupun kesalahan-kesalahan kita dipengaruhi oleh makhluk dan benda. Gitu kan? Dan dipengaruhi oleh kepribadian-kepribadian
menggantikan tempat Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Okey. Dan didengarnya lah suara batinnya memanggilnya. Nah, Al-Quran bilang itu. Dan tadi yang boleh bilang tadi itu dari perspektif lain ya. Nah, kalau Al-Quran dengar katanya apa? Surah 4 ayat 42 surah 38 ni, urqud birijalika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Allah berfirman, hentamkanlah kakimu, hentakkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Jadi dengar. Firman ini didengari. Siapa yang terlibat di sini ya? Nabi Ayub alaihissalam. Jadi itu Nabi. Dia Nabi kita siapa? Nah, Siti Hajar alaihissalam. Bunda kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Sama saja halnya kan? Dia mendengar bahwa suara itu adalah suara fitrah. Zam-zam, zam-zam, zam-zam. Kepunglah, kepunglah, kepunglah. Nah, ketika dia mengepung, tiba-tiba keluar air. Faham tak? Kau tidak paham? Apa yang kau tidak paham? Paham sudah? Nah, ketika Ulid tanya, kau tidak paham. Jadi, kita bercakap tentang suara fitrah diri, okey? Nah, suara fitrah diri. Jadi, secara umumnya, apabila kita bebas daripada pengaruh makhluk dan benda, dan kita bebas daripada pengaruh personality manusia, nah, ketika itu, rohaniah kita, ataupun rasa dan perasaan kita bersih dan akan berkomunikasi dengan fitrah diri kita sendiri. Nah, antaranya dirakamkan oleh Al-Quran. Hentamkanlah kakimu, hentakkanlah. Kalau ikut terjemahan kita, lazim adalah hentak. Kan? Hentakkanlah kakimu. Yakni ke bumi. Kemudian keluar air. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Ini berlaku kepada Nabi Allah Ayub AS. Dan Walid katakan tadi berlaku kepada Siti Hajar. Nah, ketika dia ke sana, ke sini, putus asa sudah dia. Kebergantungan mutlak dengan Allah SWT. Siti Hajar. Siapa? Siti Hajar. Betul kan? Nah, pengaruh ilmu, pengaruh keadaan, pengaruh apapun tidak mempengaruhi dia lagi. Hancur sudah dia. Perasa dan perasaannya hancur sudah. Terduduk dia. Nanti kamu orang pergi umrah, nah Walid pun janji dengan kamu orang ya. Kau pernah dengar gak janji Walid Fia? Tidak pernah dengar ya? Nah, sekarang kau termasuk dalam janji Walid. Kalau orang bayar hutang-hutang Walid yang banyak puluh ribu, ratus ribu pun ada. Nah, Walid mau bawa semua orang pergi umrah. Nah, kalau orang bayar juta, nah semua orang lagi yang masuk bawa pergi umrah. Nah, kamu orang doa-doa saja, Pak. Right? Okey. Jadi, Siti Hajar ini ketika dia Safa dan Marwah, tahu kah? Pernah dengar kah? Jangan kamu orang bilang tidak pernah dengar langsung, Pak. Safa dan Marwah. Jadi kalau orang umrah, orang melakukan tawaf wajib, ya kan? Selepas tawaf wajib, dia akan melakukan sa'i. Nah, sa'i itu di antara Safa dan Marwah. Faham tak? Di Safa dan Marwah ini merupakan tempat yang dilalui oleh bunda kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam, Siti Hajar, ketika berdepan dengan putus air, kan? Tiada air untuk diminum. Jadi dia berlari dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, Safa ke Marwah, berlari-lari saja dia mencari air. Mencari air. Dia nampak daripada Safa, dia nampak di bawah sana seperti air, Fata Morgana. Lari dia, rupanya bukan. Faham tak? Nah, berlari-lari dia sebanyak 7 pusingan. Nah, bukan di antara sini ke
Berapa panjang Safa Marwah tu? Keseluruhannya akan jadi 8 km, 8, lupa lah. Dia ada tulis tu. 3.2 kilometer. Dia punya 7 pusingan tu. 7 pusingan itu akan jadi 3.2 kilometer. Kalau kau pergi sekarang 3.2 kilometer pun kau tidak heran, bah. Tapi kau tidak heran pun sakit juga perut betis kau, bah. Sakit bah betis kau. Nah, zaman-zaman belum ada treknya, batu-batuan, naik bukit, turun bukit, jalan begitu, bah. Yang dilalui oleh Siti Hajar. Sehingga, putus sudah harapannya. Dia pun terduduk di samping anaknya, baginda Nabi Ismail alaihissalam. Nah, tiba-tiba dia mendengar suara. Para ulama sepakat mengatakan suara itu adalah suara daripada fitrah dirinya, yang kita bilang tadi. Atau suara kalbu, bilang setengah ulama. Kan? Nah, yang lain bilang ilham. Kan? Zam-zam bilang. Zam-zam dengan makna kepung. Kenapa boleh sebut zam-zam kau ketawa? Boyfriendmu nama Zam-Zam kah? Cerita Piramli. Kau ni orang tengah serius buat kau cerita Piramli. Aduh. Nah, Zam-Zam itu maknanya kepung. Jadi maksudnya Siti Hajar mendengar suara supaya mengepung. Jadi dia pun mengepung-ngepung tanah itu, bah. Tiba-tiba keluar air. Paham tak? Nah, itu. Paham tak? Okey. Jadi hal yang sama akan berlaku kepada semua manusia. Hal yang sama akan berlaku kepada semua manusia. Sehingga hilang daripada kita kebergantungan dengan makhluk dan benda. Hilang daripada kita kebergantungan dengan pribadi apapun yang namanya manusia. Nah, hilang semua itu. Nah, baru Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada kita, dengan izin Allah juga kan, komunikasi ini berlaku. Okey. Kemudian katanya ayat ini ada difirmankan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Betul kan Nabi Ayub? Ya. Okey. Kemudian Allah akan melimpahi lautan rahmat. Nah, selepas dia melalui proses itu. Dan dia berjaya dengan sabar dan menghubungkan dirinya dengan Allah. Nah, dia berjaya. Ya, bukan dia rusak, bukan dia terus rusak, bahkan dia berjaya dengan sabar dan menghubungkan dirinya dengan Allah. Sudah tentu pengaruhnya ilmu di situ kan? Pengaruhnya ilmu dan sedar diri. Nah, itu yang membantunya untuk berjaya melalui ujian ini. Okey? Kemudian Allah akan melimpahi lautan rahmat. Nah, selepas itu Allah melimpahkan kepadanya lautan rahmat. Nah, tadi Walid sebut pada kamu orang ya. Yang menyebabkan kita berjaya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan kita boleh kembali kepada Allah selepas ujian adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan upaya kita. Kan? Nah, namanya kalau ujian dan terkait dengan upaya kita, mau tinggal yang maksiat, mau tinggal yang haram pun tidak boleh Jul kan? Nah, bukan apa, mau tinggal jangan pandang perempuan ajnabi. Itu saja. Allah bilang, wahai lelaki mukmin, tundukkanlah pandanganmu ketika melihat wanita-wanita ajnabi, karena itu lebih baik bagimu. Nah, maksudnya lebih baik bagimu daripada memandang mereka. Nah, begitu kan? Nah, itu saja Jul. Apa pandanganmu? Nah, kalau Walid itu pun tidak mampu, Pak. Nah, kau? Kecuali Mizi, Pak. Mizi mampu dia, Pak, kan? Sebab itu tolong bah kami orang lelaki ni pakai bah tutup aurat elok-elok
orang perempuan, supaya kami memandang kamu orang pun tidak berdosa. Jika tidak, nah kita memandang mereka berdosa saja, kan? Karena mereka adalah ajnabi, gitu kan? Jadi sebab itu, orang perempuan dosanya dalam hal dalam hal sosialisasi lebih besar daripada seorang lelaki. Nah, karena itu, jadi jaga, Jadi kita mau tunduk pun nanti kita jatuh parit. Kan anjungan. Nah, kita lihat saja, kita tunduk. Kau naik motosikal, saya mau tiba-tiba nampak, kau pun tunduk. Pum, masuk dalam parit. Masuk dalam parit tidak apa lagi, Masuk dalam parit air kencing lah, air berak lah, air apalah. Nah, itu lagi teruk, kan? Okay? Betul, Kan Jul, kan? Nah, kau masuk pekan itu, kau mau cari apa? Kau mau cari tokoyaki. Atau apa kuih yang kau suka, Bongo lili. Bombo lili. Bonggorori. Bonggoloni. Aku tidak tahu kuih kau itu, kan? Nah, kau mau mencari itu. Tapi yang menjualnya pun kau tengok, Allah, Masya Allah. Jadi kau tunduk, tak? Saya Bonggoloni RM2. Macam itu, kak? Nah, tidak mungkin, kan? Kau pun tengok juga, kan? Nah, itu masalah, itu permasalahannya. Jadi berdosa saja kita, Jul, kan? Nah, Allah, ya Allah. Mamalini, apa nama kuih kau? Bonggoloni. Bombo. Mana datang nama-nama ini semua, orang? Pandai saja kamu orang, Okey. Kemudian Allah melimpahi lautan rahmat. Kemudian Allah melimpahkan kepada orang-orang yang melaluinya ini lautan rahmat. Bilang lautan. Kenapa? Kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak sempadan. Tidak ada batas sempadan. Itu bilang lautan. Sebagai majas kepada maha luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kasih sayang kepadanya. Jadi rahmat itu pun diterjemahkan dengan kasih sayang juga, kan? Nah, jadi rahmat dan kasih sayang itu kita bilang cinta. Nah, kemarin kita pakai perkataan itu, kan? Kemudian Allah melimpahi, yakni kepada fulan, kepada orang yang melalui ujian itu dengan sabar, dengan ilmu dan sedar diri. Allah melimpahkan kepadanya lautan rahmat yang luas dan kasih sayang, cinta kepadanya. Nah, Allah membalas cintanya. Nah, begitu. Dan hatinya merasa aman, tenteram. Dan hatinya, rasa dan perasaannya. Dan hatinya, rasa dan perasaannya merasa aman, tenteram. Nah, itu artinya tenang. Itu artinya damai. Itu artinya bahagia. Dan hatinya, rasa dan perasaannya merasa aman, tenteram, kedamaian dan kebahagiaan. Nah, sekurang-kurangnya kamu orang tabit dua istilah itu. Tenang, ketenangan, tiga, ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan. Nah, ketika itu baru dia rasa tenang, bahagia. Nah, Walid rasa keadaan ini pun berlaku dekat Walid, Dulu Walid duduk di Pekan sana, bandar sana, rumah besar, rasa serabut saja. Tidak ada ketenangan. Stres saja, hari-hari. Nah, sekarang walaupun duduk dengan kambing, aku rasa bahagia saja. Kan? Tahu gak duduk dengan kambing? Sebelahku tu kambing. Nah, sekarang pindah sudah banglo dia naik, kan? Nah, bau kencing kambing, bau tai kambing.
Mamamu merungut-rungut saja, bila lah mau pindah kambing ini, bah. Kenapa? Sekali angin tiup, dia bilang bau satu rumah, bilangnya. Dia bilang syukur, bah. Alhamdulillah. Ya betul. Dan kalau ditanya kepada orang-orang yang Pak Haji, kita boleh share ke maklumat itu? Betapa tenangnya kita berada dalam keadaan sekarang. Macam kita dengan satu keadaan kita kelang kabut begitu begini. Ada tak ada rasa stres, dengan itu sebahagian daripada bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, atau sebahagian daripada bentuk anugerah Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan di sini. Dan hatinya, air rasa dan perasaannya merasa aman, tenteram, merasa tenang, merasa damai, merasa bahagia. Nah itu. Ya kan? Dan Walid pun pernah sebut dengan kamu orang, manusia hari ini sedang mencari apa yang namanya ketenangan, apa yang namanya kedamaian, sedang mencari. Khususnya dalam dunia barat. Bukan dunia barat, dunia kita yang tidak barat pun sama saja. Mencari ketenangan. Nah, oleh kerana tidak tenang, tidak damai, tidak tentram, bunuh diri dia. Dan sebagainya. Terjadi. Nah, begitu. Apa lagi? Allah. Dan hatinya, hatinya langsung kita rasa dan perasaannya, disinari dengan cahaya iman dan ilmu. Nah, ketika itu implikasi daripada sabarnya, kan? Implikasi daripada sabarnya melalui ujian Allah SWT dan memperbaiki hubungannya dengan Allah SWT. Nah, antaranya adalah hatinya, rasa dan perasaannya disinari dengan cahaya iman dan ilmu. Nah, Allah memberikan, menyinarkan rasa dan perasaannya dengan cahaya iman dan ilmu. Nah, di sini kami berbincang dengan Syekh, maka kata Syekh, kami ilmu itu adalah ilmu yang dia pelajari secara langsung daripada ujian itu. Itu maksudnya. Kami tanya ilmu ini ilmu apa? Laduni kan? Dia bilang bukan laduni. Ini adalah ilmu yang dia pelajari secara langsung daripada ujian yang dia lalui. Nah, rupa-rupanya dalam ujian itu ada ilmu untuk kita. Ya kan? Nah, berkaitan dengan disinari hatinya. Disinari hatinya. Allah bilang dalam Quran, afaman yashrah sadrahu lil Islam fahuwa nurun min rabbih. Sesiapa yang dimasukkan atau disinarkan hatinya, afaman yashrah sadrahu, dadanya, dalam dada itu hati, lil Islam, dengan Islam, ini bermaksud iman, Islam, ihsan, fahuwa nurun, maka dia mendapat nur min rabbih, daripada Tuhan. Nah, ayat itu terkait dengan apa yang disebutkan di sini. Fahamkah? Nah, Allah mencampakkan nur di dalam dada kita, di dalam hati kita, dengan ilmu yang kita lalui semasa proses ujian itu. Nah, bertambah kuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan? Pintu keredaan Allah dibuka kepadanya. Nah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala membuka pintu keredaannya. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu keredaannya kepada kita. Dan tidak ada yang lebih besar melainkan redha Allah Subhanahu wa taala. Sebagainya yang bilang tidak ada yang lebih besar melainkan Allah membalas cinta kita. Nah, itu jika kita menyintai. Kalau kita tidak menyintai, bagaimana kita dibalas dengan cinta? Gitu kan? Allah. Nah, implikasi selanjutnya, apabila kita mencapai yang disebutkan tadi,
lautan rahmat, kasih sayang, cinta, kita bilang tadi semua. Kita mendapat tenteram, tenang dan sebagainya. Hati kita disinari dengan cahaya iman dan ilmu. Kemudian Allah membuka pintu keredaannya kepada kita. Hasil daripada sabar kita melalui ujian-ujian apapun. Nah, kepadanya, ini implikasi. Walid baca terus saja. Kepadanya manusia akan berkunjung memberi berbagai-bagai hadiah. Nah, manusia ai orang. Manusia di situ ai orang. Orang akan berkunjung kepada hamba-hamba Allah seperti ini. Kan? Memberi berbagai-bagai hadiah. Ini adalah dipanggil apa? Ini dipanggil ilat. Keilatan. Mungkin begitu, mungkin tidak. Kan? Nah, orang datang mengunjunginya, memberi berbagai-bagai hadiah. Dan orang akan berkhidmat kepadanya. Nah, ini lagi. Manusia akan memuji dan menghormatinya. Kata-katanya disanjung tinggi, ditanjung tinggi, diguna pakai sebagai nasihat. Nah, kata-katanya menjadi nasihat. Nah, begitu. Disanjung tinggi, menjadi nasihat. Ada lagi kupasan syekh kami, bilangnya cakapnya adalah lantunan ilmu. Dia bercakap menjadi ilmu, menjadi pengetahuan. Orang akan merasa bahagia di majlisnya. Nah, orang suka berada di dalam majlisnya. Apapun majlisnya. Nah, orang akan merasakan bahagia. Suka, seronok berada di dalam majlisnya. Raja-raja orang-orang besar. Raja-raja di situ maksudnya pembesar-pembesar. Nah, ada apa terjemahannya? Raja-raja dan orang-orang besar pun tunduk kepadanya. Nah, mungkin terkait raja-raja ini zaman syekh, zaman mursyid kita, kan? Kalau sekarang ini berarti orang-orang yang orang-orang yang ada kuasa, begitu pun mungkin, kan? Allah akan menyempurnakan kurnianya zahir dan batin. Allah akan menyempurnakan kurnianya. Nah, kemarin kita bercakap perkataan apa? Ada perkataan kemarin. Sekejap, mau cari. Ada satu perkataan kemarin kita bincang, dilimpahi. Nah, itu perkataan yang kita bincang kemarin. Jadi, perkataan yang wajar di sana adalah Allah akan menyempurnakan kurnianya, limpah, dilimpahi. Itu. Jadi Walid mau pakai perkataan dilimpahi. Kerana dilimpahi itu tidak ada batas sempadan. Tidak ada ukuran. Sedangkan kurnia itu bentuknya apa? Nah, ada kan? Itu. Allah akan menyempurnakan kurnia limpahi kepadanya zahir dan batin. Zahir artinya keperluan jasmaniahnya, batin artinya keperluan rohaniahnya. Allah limpahkan kepadanya, cukupkan kepadanya. Paham tak? Nah, macam mana Allah SWT mencukupkan kepadanya? Allah bilang sudah dalam Quran, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, Allah mencukupkan. Rasa tidak cukup itu adalah ketamakan diri kita, kan? Hakikatnya cukup segala-galanya, tidak ada yang tidak cukup. Okey. Allah pelihara dia. Allah pelihara dia secara zahirnya. Allah pelihara, jaga. Nah, Allah jaga kita ketika itu. Ada orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada penceritaan para ulama kita, nah, Walid mengalami sendiri. Cerita sudah pada kamu orang. Nah, Allah menjaganya daripada makanan mungkin syubha saja. Nah, Allah pelihara dia dari makan syubha. Nah, Walid ketika itu menumpang dia, bersobah dengan dia, Walid pun terpelihara. Nah, kalau tidak menumpang dia, Walid hentam saja, mie goreng, lapar sudah. Perut menyanyi lagu Hindustan, ada lagu Siam ada ketika itu. Nah, tiba-tiba dia bilang jangan makan. Almarhum Tuan Guru Haji Ma'arif.
Walid pun tidak bertanya apa ketika itu. Pergi cari tempat lain, berhenti makan. Lepas makan naik kereta mau hantar dia, baru Walid tanya, kenapa tadi yang pertama? Nah, dia bilang, aku nampak ini. Nah, itu cara Allah menjaga mereka. Faham tak? Nah, kita di sini tidak terjaga apa? Mungkin saja. Kita bergantung dengan Jakim. Bilang Jakim halal saja kita. 5-6 bulan, setahun kemudian keluar bahawa ini ada gelatin itu, macam ini. Kita makan berlori sudah. Kan? Nah, itu hari keluar bahawa coklat Cadbury. Ada gelatin begini. Nah, diarahkan supaya apa? Padahal kita makan berlori sudah. Nampak tak? Jadi kita tidak terpelihara, kita tidak terjaga. Nah itu. Kenapa? Nah, karena kita tidak sampai kepada posisi-posisi Allah menjaga kita. Walaupun secara umumnya Allah Maha menjaga kita. Ya kan? Nah, kita tidak sampai di posisi yang kita bilang. Allah menjaga kita secara orang kebanyakan, secara awam. Kita tidak sampai khas, kita tidak sampai khawas, dan kita apalagi khawasul khawas. Betul kan? Okey. Allah pelihara dia secara zahirnya melalui makhluknya. Nah, Allah menjaga dia zahir melalui makhluk. Dan pada batinnya melalui kasih sayang dan rahmatnya. Adapun pada sisi batin, sisi rohania, Allah menjaga melalui kasih sayang dan rahmat. Kasih sayang itu kita bilang cinta sudah tadi kan. Nah, kasih sayang hubungan cinta. Kekallah dia dalam keadaan itu sehingga ke akhir hayatnya. Nah, ketika itu dia berada dalam keadaan itu kekal sampai dia mati. Akhir hayat artinya mati. Ya, berada dalam penjagaan Allah, berada dalam cinta dengan Allah Subhanahu wa taala terus sampai ke mati. Kemudian Allah masukkan dia ke tempat yang tidak terlihat oleh mata dan tidak terdengar oleh telinga. Nah, selepas dia mati nanti, nah itu janji ini tersebut dalam banyak, dalam Al-Quran pun Allah sebut, dalam hadis Nabi pun banyak kan. Selepas mati, maka Allah masukkan dia ke tempat yang tidak terlihat oleh mata. Nah, mata tidak pernah melihat, tidak pernah lihat. Dan tidak terdengar oleh telinga. Dan telinga kita pun tidak pernah dengar. Tahu saja. Apa? Nah, kita dengar sudah hadis Nabi. Kuburan itu boleh jadi taman daripada taman-taman surga. Dan boleh jadi jurang daripada jurang-jurang neraka. Nah, kita dengar sudah hadis itu. Kan? Dan tidak terlintas ke dalam hati sesiapa pun. Bahkan yang Allah akan berikan kepadanya selepas dia mati, sesuatu yang tidak pernah terlintas oleh akal. Nah, berarti akal kita tidak mampu menanggap apa. Jelaskah? Maha hebat Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, tidak ada seorang pun tahu apa yang ada dalam store, khazanah. Store ini bahasa Inggris, terjemahannya kan? Khazanah. Tidak ada seorang pun tahu apa yang ada dalam stor khazanah untuk mereka. Untuk mereka daripada perkara yang menyedapkan mata. Nah, sudah tentu yang Allah sediakan untuk mereka-mereka yang kita sebutkan tadi hebat. Nah, istilahnya menyedapkan mata. Hebat. Jadi menyedapkan mata itu apa? Hebat, hebat. Nah, itu. Satu ganjaran untuk apa yang mereka telah lakukan. Sebagai satu ganjaran untuk apa yang mereka telah lakukan. Nah, ini maksud firman Allah. Nah, demikian firman Allah lebih kurang. Ini maksud firman Allah. Dan firman Allah ini kita sudah tempuh dalam syarah berapa? Perhatikan balik, Pak. Dalam syarah 30 lebih begitu. Ada, kita jumpa sudah. Cari-cari saja. Nah, kamu cari sendiri ya. Dalam syarahan yang keberapa ya? 20 berapa? Lupa sudah.
Tengok dalam syarahan 20 naik ke atas lah. Kan? Nah, kamu orang akan jumpa ayat itu. Nah, nanti sudah jumpa dhabit saja ya di kamu orang punya kitab, ayat apa, surah berapa. Okey? Nah, kita berhenti di situ, kemudian kata musannif, wallahu a'lam. Ada soalan kah? 3.6 kilo. 3.6 kilometer. Nah, pengalaman Walid balik ke tempat tidur kena pakai minyak panas lah. Kalau tidak ada minyak panas, kalau tidak bawa habis ke apakah, kena pergi beli di bawah sana yang krim tu, yang panas. Nah, jika tidak, besok kau tidak boleh berjalan lagi sudah. Jadi walaupun 3.6 kilometer jauh juga tu, jauh tu. Kan? Safa Marwah. Ya, silakan. Siap. Apa dia? Dia keadaannya sama saja. Tinggal lagi ke mana dia akan pi hasil daripada proses tu. Keadaan dia sama. Kan? Sebab dasarnya adalah hidup ini adalah ujian. Macam tu. Cuma kita bercakap perspektif kita adalah perspektif orang mukmin. Kenapa? Di situ dalil Al-Qurannya. Innama waliyukumullah walladzina amanu. Itu di antara ayatnya lah. Ayat yang menjadi menjadi dasar kepada perbincangan ini dalam kitab-kitab lain pun ada innama waliyukumullah. Begitu. Waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Panjang ayat tu, ada lagi. Ayat ni nak bagi tahu antara lain pemahaman ayat ni, maksud ayat ni adalah sesungguhnya barang mana wali bagi kamu adalah Allah, Rasul dan orang-orang beriman. Itu dari segi literal. Tapi ayat ini secara tak langsung nak bagi tahu bahawa orang-orang yang beriman itu, ada taraf dia di situ, ada taraf. Satu beriman. Yang kedua, beriman, taraf dia lain. Itu disebut taraf wali tadi tu. Beriman, taraf wali. Wali ni maksud hubungan baik lah. Yang kita disebut kan, hubungan dengan Allah. Jadi ada orang yang beriman saja. Dia beriman saja. Jadi umum lah. Jadi awam lah. Kan? Dan ada orang yang dia beriman dan mempunyai hubungan yang bagus, yang baik dengan Allah SWT. Ya kan? Jadi hubungan yang baik ni, kalau kita belajar dalam konteks dasar kita, sempurna hubungan dengan Allah lah. Kan? Sempurna hubungan dengan Allah. Sempurna itu kita ada 3 tahap sempurna. Hal ini kita kait langsung. Sempurna itu kita ada 3 tahap. Tahap 1 dia panggil khas. Orang-orang khas. Bermula dengan ahli rohani, ahli lah dan sebagainya. Tahap kedua dia panggil khawas. Tahap ketiga dia panggil khawasul khawas. Ini yang kita sebut tu. Kan? Jadi berarti beriman satu hal. Tapi dia bukan saja beriman, tetapi dia mempunyai hubungan yang bagus dengan Allah. Tahap inikah, tahap inikah, tahap inikah. Tu. Kan? Jadi soalan Haji tadi tu, kalau kita kait dengan ujian tadi, jadi ujian ini macam mana orang yang tak beriman? Sama aja. Dia melalui benda yang sama. Sama ada dia menghubungkan dia dengan Allah atau tidak. Itu saja. Boleh nampak ayat dia tu kan?
Hmm. 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 Dia ada sifat dia. Okey, soalan tadi Wan Haji keluar. Secara tak langsung, macam mana dia nak keluar? Okey, persoalan dia macam mana dia nak keluar? Kita ni hamba-hamba Allah Taala ni, dia ada satu hal yang ditabiatkan atau difitrahkan oleh Allah adalah mencari. Itu yang kemudian kita sebut mencari Allah, mencari agama dan sebagainya kan. Jadi persoalan dia ada tak dalam rohaniahnya maupun jasmaniahnya fitrah mencari ini. Ada dua bentuk mencari. Satu, dia sebut liqa'ul fikri. Itu kita mengajak dalam Fathur Rahman buka-buka tu kan. Dan lagi satu, liqa'ul ilmi. Walaupun ulama khilaf dua hal ni, ada yang kata liqa'ul ilmi dulu, ada liqa'ul fikri dulu. Tapi saya secara peribadi, saya tetap mengatakan liqa'ul fikri dulu. Maksudnya, dia ada fikiran, dia ada fikir. Aku ni tak boleh jadi kalau duduk lagu ni, mati, ya Allah. Apa pun tak tahu ni. Nah, ketika itu baru dia keluar, mencari juga yang nama dia liqa'ul ilmi. Ada kan? Rahmat itu satu hal. Rahmat pun dia terkait dengan bagaimana keadaan manusia. Ya kan? Jadi kalau duduk kerja buat maksiat saja, jadi jauh dia dengan rahmat Allah SWT. Tapi dalam pada itu pun, ada para ulama yang, orang kata apa, perbahasannya halus. Yang maksiat itu pun dia boleh dapat rahmat Allah SWT. Contoh, dia buat maksiat, karaoke, dangdut, bagai-bagai. Tapi satu hari dia sedekah RM2. Contoh, ni kita contoh. Dia sedekah RM2 penuh keikhlasan. Nah, hak tu dia akan jadi titik tolak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pandangan ulama lah yang menghalusi hal tu. Mereka bersandarkan kepada penceritaan seorang wanita pelacur buat maksiat, tapi dia bagi minum anjing yang hampir kematian, minum ayak dengan dalam kasut dia, gitu kan? Menggunakan kasut dia, kan? Cedok ayak tu bagi anjing tu minum sampai anjing tu persegar. Jadi dikaitkan dengan penceritaan tu, sebagian mengatakan itu hadis. Kan? Jadi itu yang kata rahmat tadi tu. Dan apalagi bila kita sebut rahmat Allah SWT ni luas dan sebagainya kan. Jadi di situ lebih-lebih lagi menuntut kita supaya jangan berprasangka bukan-bukan. Allah boleh bagi rahmat. Begitu. Kan? Allah boleh bagi rahmat pada siapa yang dia kehendaki. Saya biasa berjumpa dengan satu orang yang penuh tatu ni. Tatu. Tak kenal agama langsung. Saya biasa berjumpa tu. Ini cerita masa mengaji ya kan. Dia join jamaah tabligh lah, tak apalah. Tapi tatu benda muka semua macam ada lala pun ada 2-3 orang kan. Daripada Indonesia orang kan. Dia pun memang dahsyat. Dia punya link dia, saya pernah sembang dengan dia, link dia punya mafia dia pun, di rangkaian mafia dia pun sampai Jepun, Hong Kong, sebelah sana. Kan? Dia ni orang Sarawak. Jadi dia punya link mafia tu. Dia pun ada kapal sendiri semua, jadi dadah apa semua ni mainan dia, Pak. Jadi dia macam tak ada harapan lah. Duduk dalam kapal tu, dia cerita dia macam mana dahsyatnya ni, perempuan lah, arak lah, apa semua ni. Tapi bila Allah SWT beri rahmat kepada dia, satu hari, dia rebah depan masjid. Bila dia rebah di depan masjid, ni nak abad rahmat Allah SWT ni. Dia rebah di depan masjid, tak ada siapa pun tolong dia. Dia duduk perhati, dia duduk dalam keadaan dia sedar dengan tak sedar ni. Tak ada siapa pun tolong dia. Orang masjid lah mai angkat, masuk dalam masjid, letak bagi dia tidur, apa semua, bagi dia rehat, apa semua. Kan? Sebab di Sarawak ni payah, nak ambulan payah. Menurut ceritanya lagu tu lah. Sementara ambulan nak main tu. Kan? Kemudian orang masjid lepas-lepas dia semayang, dia pakat-pakat bawa, pergi hantar dia hospital. Cerita dia. Dia daripada situ. Bila dia sembuh apa semua, dia pergi cari balik cari masjid tu. Dia pun dermalah kepada masjid tu. Kisahnya tu. Jadi selepas daripada dia derma pada masjid tu, dia kembalilah kawan mafia. Kan?
Nak dijadikan cerita tu, lepas daripada tu, dia dengar masa dia duk mabuk tu, dia macam nak putus nyawa dah. Dia kata dengan dadah apa semuanya, tiba-tiba dia dengar orang mengucap 2 kalimah syahadah di telinga dia. Dia mengucap 2 kalimah syahadah ikut. Kemudian dia mati. Dia kata dia mati. Lain tak tahu, dia mati. Dia kata aku ni adalah orang yang pernah mati dan hidup balik. Itu ceritanya. Dia panjang cerita tu kan. Dia Allah Ta'ala bagi dia. Jadi saya pun sembang. Apa punca? Dia kata aku pun tak tahu fikir apa punca. Tapi aku terfikir, dia kata, hak aku derma kat masjid tu kot. Dia terfikir lagu tu. Dan dia kata kat kita, aku pun duk fikir, cari pasal apa Tuhan bagi aku rahmat begini. Padahal aku ni jahat dah tak ada habis ting lah. Mafia jahat ni. Tapi macam mana aku boleh... Dia fikir-fikir, dia kata tak ada lain. Hak tu lah, dia kata. Aku ada kebaikan satu tu ya, lain mana ada baik. Pada dia fikir kebaikan dia satu tu ya. Dia pergi derma kat masjid tu pun bukan banyak pun. Pasal dia tolong dia apa semua tu je. Jadi dia fikir macam tu. Dan kita pun tidak salah untuk mengatakan setiap kebaikan yang kita buat itu ada rahmat Allah di situ. Sebab itu kita disuruh buat kebaikan, jangan buat jahat. Jahat ni tak ada rahmat. Kebaikan ni ada rahmat. So, bila kita buat kebaikan, yang itulah nantinya menjadi rahmat kepada kita ketika kita hanyut, kita rosak dan sebagainya. Itu maksud dia. Ini perbincangan para ulama macam tu. Sebab itu kita tu saruk sangka tak elok lah kat orang lah. Cuma kadang-kadang kita bersembang. Ni adat bersembang. Jahat, betul kira cara. Ini adat bersembang. Tapi dalam konteks taukidnya, khususnya berkait dengan Allah punya rahmat. Allah berhak untuk memberi rahmat kepada siapa yang dia kehendaki. Itu hakikat. Allahu a'lam. Baik, ada soalan lain? Kamu orang? Malam ni kita makan apa? Arif hang kata siapa dia nak mai? Kata depa nak mai? Tak ada. Hang tak beritahu balik mama masak banyak. Ha?